Kita akan mendengarkan renungan pada pagi ini. Sebelumnya mari kita berdoa. Bapa di sorga, urapi hambamu dengan kuasa Roh Kudus-Mu, supaya boleh menyampaikan kebenaran firman Tuhan pada pagi ini. Ampun dosa kami, dalam nama Yesus Juru Selamat kami, amin. Judul renungan kita pada pagi ini yaitu standar tabiat Allah. Ayatnya terdapat di dalam Matius pasal 5 ayat 17. Yesus dia berkata, janganlah kamu menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Taurat dan kitab para nabi. Aku datang bukan untuk meniadakannya, melainkan untuk menggenapinya. Saudaraku yang kasih, Yesus dia melanjutkan, dia punya perkataan bahwa karena selama langit dan bumi belum lenyap, maka satu iota atau satu titik pun dari hukum itu tidak akan pernah ditiadakan sebelum semuanya terjadi. Saudaraku yang kasih, Tuhan dia menuntut ketaatan kepada hukumnya. 10 hukum Tuhan itu adalah standar daripada tabiat Tuhan. Tetapi sejak kejatuhannya, setan telah bekerja melawan hukum ini. Dia sudah bekerja dari sorga dan dia sudah bekerja menipu orang tua kita yang pertama, Adam dan Hawa. Dan sekarang dia bekerja kepada guru-guru palsu. Zaman orang Yahudi, setan sudah bekerja lewat ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Mereka hanya berpikir bahwa kita bisa melakukan dosa kalau itu secara kelihatan atau kita melakukan dosa. Tetapi Yesus pada saat dia berkhotbah di atas bukit, dia memberikan gambaran bahwa hukum Tuhan itu sangat luas sekali. Itu sampai kedalaman pikiran hati manusia, bahwa kita bisa dianggap salah dengan cara pikiran kita yang salah. Hukum Tuhan berkata, jangan berzina. Yesus katakan, orang yang memandang perempuan serta menginginkan atau bernafsu di dalam hatinya, maka dia sudah berzina di dalam hatinya. Jangan membunuh. Orang yang membenci saudaranya, maka dia sudah dianggap membunuh. Saudaraku yang kasih, standar hukum ini di dalam perjanjian lama dan perjanjian baru adalah standar daripada tabiat Tuhan. Oleh sebab itu di dalam Alkitab perjanjian baru, pada saat ada seorang yang datang bertanya kepada Yesus, dia katakan, apa yang harus saya lakukan supaya bisa memperoleh hidup yang kekal? Yesus dia berkata, apa yang ada tertulis tidakkah kamu baca? Saudara yang kasih, kemudian ada dikatakan jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, hormat kepada orang tua. Saudaraku yang kekasih, sebagai umat-umat yang percaya kepada Tuhan, kita harus tinggikan Injil, kita harus tinggikan hukum Tuhan. Saudara, kita harus mengasihi Tuhan dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu, dan dengan segenap akal budimu. Yesus berkata, ini yang kamu lakukan, maka kamu akan hidup. Standar daripada tabiat Tuhan adalah penurutan kepada hukum Tuhan. Pada zaman bangsa Israel, Tuhan di dalam tiang awan pada siang hari, tiang api pada malam hari, mengumumkan di Sinai bahwa perintah Tuhan itu harus dilakukan. Dengan demikian maka kamu akan hidup. Ada begitu banyak orang pada sekarang ini dengan pengaruh setan yang sangat besar mengatakan bahwa hukum Tuhan sudah dibatalkan. Saudaraku yang kasih, kita tidak diselamatkan karena menurut hukum. Tapi kita juga tidak akan selamat jikalau kita tidak menurut hukum Tuhan. Karena hukum Tuhan itu adalah standar daripada pemerintahan Tuhan. Hukum Tuhan dia tidak berubah. Itu adalah kekal dan abadi karena itu adalah salinan dari tabiatnya.
Tuhan menginginkan bahwa penurutan pada 10 perintah Tuhan itu adalah syarat daripada seorang bisa selamat. Jangan pikir saudara, kalau sudah terima Yesus sebagai juru selamat, sudah aman kita, bebas melakukan sesuatu. Tidak, ada hukum. Dan syarat daripada keselamatan adalah kepatuhan atau penurutan pada 10 perintah Tuhan. Dan saudaraku yang kasih, oleh sebab itu Yesus berkata di dalam Yohanes 14 ayat 15 bahwa jikalau seorang mengasihi aku, dia akan menurut kepada perintah-perintahku. Orang yang berkata aku mengenal Yesus, mengenal dia, tapi dia tidak menuruti perintah-perintahnya, maka dia dikatakan adalah seorang pendusta dan di dalamnya tidak ada kebenaran. Tetapi barang siapa menuruti hukum itu, maka dia sudah sempurna di dalam kasih. Saudaraku yang kekasih, melalui Yesus ada simpati ilahi antara Allah dan manusia yang oleh ketaatan diterima dalam kasih. Dengan demikian umat manusia akan sesuai dengan keilahian, kehendak keilahian yang mengatakan, jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti perintah-perintahku. Di dalam Yohanes 14 ayat 15. Umat Allah yang memelihara hukum harus berjalan di bawah sinar matahari kebenaran Kristus. Wajah mereka akan mengungkapkan kegembiraan dan ucapan syukur, sukacita dalam kepastian. Wahyu 22 ayat 14. Berbahagialah mereka yang melakukan hukum-hukumnya. Dengan demikian mereka berhak atas pohon kehidupan dan akan masuk ke dalam gerbang kota Allah, yaitu di sorga yang kekal. Standar dari tabiat Allah adalah penurutan akan perintah-perintah Tuhan. Maukah saudara dan saya menurut akan perintah Tuhan dengan kasih yang sudah Yesus tunjukkan kepada kita? Dan demikian maka standar itu berlaku untuk seluruh dunia, bahkan seluruh malaikat, seluruh ciptaan Tuhan yang memiliki pikiran. Dan saudara dan saya, jikalau saudara dengan setia melakukan perintah Tuhan, maka kedamaian, kebahagiaan, dan sukacita akan saudara nikmati di dunia ini sampai di dunia yang akan datang. Kiranya Tuhan memberkati kita dalam nama Yesus. Amin.